Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti, kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam mata pelajaran IPA. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada? Oke, nihil ya. Oke, puji syukur hari ini nihil semuanya bisa berangkat, jadi kita belajarnya bisa lebih maksimal bareng teman-teman semua ya. Oke, minggu lalu kita sudah menyelesaikan babnya, tugasnya sudah dikumpulkan semua, nanti ibu koreksi ya tugas yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang suhu, pemuaian, kalor, dan juga perpindahannya. Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya, kenapa sih Bu kita harus belajar tentang suhu, tentang pemuaian, tentang kalor, gitu ya. Jadi kita belajar tentang suhu, pemuaian, dan juga kalor itu agar kita dapat memahami konsep-konsepnya dan juga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya mengerti, tapi juga kita bisa menerapkan. Apakah yang kita lakukan itu berhubungan dengan suhu atau tidak, berhubungan dengan perpindahan kalor atau tidak, seperti itu ya. Nah, sebelumnya pasti anak-anak pernah melihat es batu di dalam air yang dia awalnya itu bentuknya kotak atau dia padat ya, es batu itu padat. Tapi lama-kelamaan dia di dalam air kok bisa sih dia lama-kelamaan mengecil dan juga hilang. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan cari jawabannya, kita akan temukan jawabannya nanti setelah kita mempelajari tentang suhu, pemuaian, kalor, dan juga perpindahan kalor. Sudah siap belajar kan? Oke, kita lanjutkan ya. Nanti Ibu akan memberikan pemaparan materi tentang suhu, pemuaian, kalor, dan juga perpindahannya. Disimak baik-baik ya. Oke, Ibu mulai materinya ya, yaitu tentang suhu, kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang 4.4, yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, akan kita pelajari beberapa materi dari paling tidak 4 disiplin ilmu, yaitu fisika, kimia, biologi, dan matematika, yaitu tentang konsep suhu, konsep pemuaian, kalor, perpindahan kalor, terus pengaruh perpindahan kalor terhadap suhu dan wujud benda, ada termoregulasi, perhitungan pada pemuaian, dan juga perhitungan pada asas Black. Nah, itu kita pelajari dari 4 sudut pandang, dari sudut pandang disiplin ilmu fisika, kimia, biologi, dan matematika. Nah, di sini ada penggabungan temanya. Yang pertama itu bidang ilmu fisika. Ada konsep suhu, konsep pemuaian zat pada mekanisme kerja termometer, konsep kalor dan perpindahannya. Untuk yang kimia, itu ada reaksi yang terjadi pada saat proses metabolisme, serta zat yang dihasilkan itu apa saja. Terus yang kedua, itu ada sifat zat atau bahan pengisi termometer. Biologi, kita akan mempelajari tentang proses produksi panas pada tubuh atau disebut dengan metabolisme. Terus ada mekanisme dalam mempertahankan kestabilan suhu tubuh dan penggunaan termometer untuk mengukur suhu tubuh. Nah, matematikanya kita akan melakukan perhitungan pada konversi suhu, pada konsep pemuaian, pada asas Black, seperti itu. Nah, semua itu mereka saling berkaitan. Jadi tema utama, tema yang mengikat dari semua tema-tema dari berbagai disiplin ilmu, yaitu termoregulasi atau kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, berdasarkan dari kompetensi dasar dan juga penggabungan tema yang sudah Ibu sampaikan itu tadi, Ibu sederhanakan menjadi 3 submateri, yaitu tentang suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mekanisme kerja termometer dalam mengukur suhu tubuh.
Dan yang ketiga, kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang suhu, pemuaian, kalor, dan juga perpindahannya. Nah, suhu dan alat ukur suhu. Jadi suhu itu apa sih? Nah, suhu itu adalah ukuran atau derajat panas suatu benda. Suhu itu berbeda dengan panas ya, di mana panas itu merupakan suatu bentuk energi yang dia dapat berpindah dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin. Nah, energi panas tersebut tersimpan di dalam benda dan memiliki ukuran atau derajat. Nah, ukuran atau derajat tersebutlah yang disebut dengan suhu. Suhu adalah salah satu bentuk besaran pokok dalam fisika yang dia memiliki satuan derajat Kelvin. Jadi SI-nya itu Kelvin atau satuan internasional yang digunakan. Nah, sehingga ukuran suhu suatu benda itu tidak dapat dinyatakan sebagai panas atau dingin saja, namun dinyatakan secara kuantitatif melalui kegiatan pengukuran. Nah, kenapa tidak bisa dinyatakan sebagai panas atau dingin saja? Karena alat indera kita, kalau kita menyentuh benda, kita bilang panas, tapi jika kita bandingkan dengan benda lain yang lebih panas, maka ukuran tersebut tidak tepat, begitu. Jadi digunakan ukuran secara kuantitatif, yaitu melalui nominal angka dari hasil kegiatan pengukuran. Nah, satuannya itu Kelvin, seperti itu ya. Nah, kan alat indera kita tidak selalu tepat dalam mengukur suhu. Jadi kita memerlukan termometer atau alat ukur suhu yang mampu menunjukkan derajat panas suatu benda melalui nominal angka atau secara kuantitatif. Nah, termometer itu terdapat beberapa jenis, di antaranya yang pertama yaitu termometer zat cair. Jadi dia dibuat dengan memanfaatkan zat cair atau fluida seperti alkohol atau air raksa. Contohnya yaitu zat cair alkohol atau air raksa yang digunakan untuk membuat termometer yang di dalamnya itu di dalam pipa kapiler. Nah, contoh dari termometer zat cair yaitu termometer suhu badan dan termometer laboratorium. Yang kedua yaitu termometer berbahan zat padat. Termometer dengan bahan zat padat itu dibuat berdasarkan fenomena bertambah ukuran suatu benda, tentunya benda padat seperti logam ketika suhunya mengalami kenaikan. Contohnya yaitu termometer zat padat adalah bimetal dan juga termokopel. Jadi dia didasarkan pada peristiwa memuainya zat padat. Contohnya logam seperti itu. Nah, termometer itu dia menunjukkan derajat suhu suatu benda, di mana terdapat beberapa skala suhu pada termometer, yaitu ada 4, Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, keempatnya itu dia memiliki perbedaan titik tetap atas dan juga titik tetap bawah pada termometer tersebut. Nah, di bawah itu ada perbandingan skala suhu. Celsius itu 100, Fahrenheit 80, Reaumur 180, dan Kelvin itu 100. Nah, perbandingan skala suhu itu digunakan dalam konversi suhu dari satu skala ke skala suhu yang lain. Misalnya, kita mengukur suhu benda dalam Celsius. Nah, kita konversikan ke Kelvin. Kita konversikan ke Reaumur atau Fahrenheit, seperti itu. Jadi ada 4 ya skala suhu pada termometer. Yang selanjutnya tentang pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda karena adanya kenaikan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Kenaikan suhu yang terjadi mengakibatkan benda tersebut mendapatkan energi tambahan, yaitu berupa kalor, yang menyebabkan molekul-molekul pada benda tersebut bergerak lebih cepat. Jadi, bendanya itu akan mengalami perubahan ukuran, baik itu panjang, volume, luas, seperti itu. Nah, ada 3 pemuaian yang terjadi, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan juga gas. Nah, pemuaian zat padat itu meliputi muai panjang, volume, dan juga luas. Umumnya, zat padat akan mengalami pemuaian saat terjadi kenaikan suhu, dan dia akan menyusut ketika suhunya turun. Begitupun dengan zat cair dan juga gas, dia mengalami pemuaian, yaitu muai volume. Nah, pemuaian pada zat cair dan gas itu terjadi ketika dia mengalami kenaikan suhu.
Nah, kemampuan zat cair dan gas dalam memuai itu relatif lebih cepat atau lebih mampu memuai dibandingkan dengan zat padat. Dia lebih cepat memuai. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu kalor dan perpindahannya. Kalor adalah energi panas. Dia adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Benda-benda yang memiliki suhu lebih tinggi dari lingkungannya, dia akan cenderung melepaskan kalor, dan benda yang memiliki suhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor. Kalor mengalami perpindahan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi, adalah perpindahan kalor melalui suatu zat di mana partikel zat tersebut itu tidak ikut berpindah. Jenis benda yang berbeda memiliki kemampuan dalam menghantarkan panas yang berbeda pula. Nah, contohnya dari perpindahan secara konduksi yaitu ketika kita menyetrika pakaian. Jadi tidak ada partikel-partikel zat yang ikut berpindah. Yang kedua yaitu konveksi, adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel dari zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat yang berbeda. Contohnya ketika kita merebus air. Jadi merebus airnya itu selalu berputar terus. Jadi semua airnya ikut menjadi panas ketika kita rebus. Itu karena adanya perbedaan massa jenis yang berbeda. Yang ketiga yaitu radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi dapat terjadi melewati ruang hampa atau tanpa adanya medium yang memindahkan. Contoh dari perpindahan kalor secara radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi dan dapat kita rasakan. Itu dia tanpa melalui medium. Yang kedua, mekanisme kerja termometer dalam mengukur suhu tubuh. Nah, kita akan belajar tentang sifat fluida di dalam termometer. Fluida yang terdapat dalam termometer yang sering kita jumpai itu ada termometer suhu tubuh dan termometer laboratorium. Dia itu dapat dibuat dari dua fluida ini, alkohol dan juga raksa. Nah, alkohol dipilih sebagai pengisi termometer zat cair karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena dalam menaikkan suhu kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Selain itu, alkohol dipilih karena mampu mengukur suhu yang sangat rendah. Sementara raksa adalah salah satu fluida yang dipilih untuk mengisi termometer zat cair, dan dia dipilih karena sifatnya yang tidak membasahi dinding kaca atau pipa kapiler, dan perubahan volume raksa itu teratur saat mengalami perubahan suhu. Dia juga memiliki rentang suhu yang lebar dan warnanya yang mengkilap seperti perak. Itu memudahkan kita dalam mengamati. Nah, selanjutnya hubungan antara pemuaian fluida dengan mekanisme kerja termometer. Termometer zat cair itu memanfaatkan fluida yaitu raksa ataupun alkohol tadi ya sebagai bahan untuk mengisi termometer. Nah, dasar pemanfaatannya itu didasarkan pada anggapan bahwa fluida akan memuai ketika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut pada saat suhunya turun. Jadi dia akan menunjukkan skala suhu tertentu dalam nominal angka pada termometer. Selanjutnya mekanisme kerja termometer. Secara umum, termometer itu bekerja yang pertama fluida di dalam bagian bawah pipa kapiler termometer dia akan terkena panas dari suhu benda yang diukur, lalu akan mengalami pemuaian karena suhunya naik itu tadi ya. Nah, yang kedua, pemuaian fluida akan menyebabkan volumenya naik dan fluida akan mengalir ke dalam celah pipa kapiler. Yang ketiga, fluida yang mengalir tersebut akan berhenti pada skala tertentu saat suhu dari benda telah berpindah pada termometer. Dan yang terakhir, skala tersebut yang diamati oleh kita saat mengukur suhu dan dicatat sebagai suhu benda yang sedang kita ukur begitu. Jadi dia akan menunjukkan skala tertentu, fluidanya itu akan berhenti pada skala atau nominal angka tertentu seperti itu. Yang ketiga, kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang pertama yaitu tentang proses produksi panas dalam tubuh. Tubuh kita akan memproduksi panas melalui proses metabolisme, yaitu reaksi kimia yang terjadi pada seluruh sel tubuh.
proses metabolisme membutuhkan energi atau bahan bakar utama, yaitu makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan yang kita konsumsi itu akan dicerna dan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh sebagai bahan bakar metabolisme. Nah, produksi panas itu selanjutnya akan mengeluarkan panas. Jadi tubuh kita mengeluarkan panas. Nah, selanjutnya ada mekanisme mempertahankan suhu tubuh manusia dan juga hewan. Nah, karena suhu tubuh kita itu panas dan itu juga hasil dari produksi panas itu tadi melalui proses metabolisme, maka suhu tubuh kita juga dapat dipertahankan karena di tubuh kita ada sistem yang memang sudah mengatur untuk mempertahankan suhu tubuh. Begitupun terjadi pada hewan. Nah, mamalia dan unggas itu memiliki mekanisme dalam mempertahankan suhu tubuhnya, walaupun terjadi perubahan suhu pada lingkungan sekitarnya. Nah, walaupun di lingkungan sekitarnya itu suhunya berubah atau suhunya rendah, tapi di dalam tubuh mamalia dan unggas dia sudah punya mekanisme untuk mempertahankan suhu agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, tubuh menggunakan energi dari makanan untuk beberapa fungsi. Salah satunya yaitu menghasilkan panas tubuh agar suhu tubuh tetap konstan. Di dalam sel-sel tubuh terjadi peristiwa oksidasi. Nah, pada peristiwa oksidasi tersebut, melalui pembakaran, terjadi pembebasan panas. Proses oksidasi di dalam tubuh membuat panas dibebaskan sebagai energi metabolisme. Nah, jadi ada proses produksi panas melalui proses metabolisme dan juga ada proses pembebasan panas dari tubuh, yaitu melalui peristiwa oksidasi. Seperti itu ya. Jadi tubuh kita itu punya sistem sendiri. Tubuh hewan juga punya sistem sendiri untuk mempertahankan suhu tubuh agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga anak-anak mengerti dan dapat diterima. Oke, itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Gimana? Ada pertanyaan atau tidak tentang materinya? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, pintar semua ya. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya nanti Ibu akan kasih lembar kerja. Dan sebelumnya, nanti anak-anak akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan lembar kerja yang Ibu kasih. Nah, nanti Ibu bagi kelompoknya menjadi berapa? 5 kelompok ya? Oke, 5 kelompok. Nah, masing-masing akan mendapatkan lembar kerja dan bersama teman kelompoknya nanti di situ udah ada beberapa fenomena. Silahkan nanti bersama teman kelompoknya itu dibaca, lalu cari informasi sebanyak mungkin, boleh dari buku paket, buku teks, atau teks-teks ilmiah yang lain, tulisan-tulisan yang lain, pokoknya yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Cari konsepnya, nanti dikaitkan fenomena tersebut dengan konsep dan juga dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sudah paham semua ya? Oke, kelompoknya sudah kita bagi. Nah, di masing-masing meja sudah Ibu berikan lembar kerjanya ya. Silahkan dibaca petunjuknya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mencari jawabannya, untuk mencari sumber-sumbernya. Boleh dari manapun, terserah. Yang penting berkaitan dengan konsep suhu, pemuaian, kalor, dan juga perpindahannya, dan berkaitan dengan fenomena yang Ibu sediakan dalam lembar kerja. Mengerti ya? Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan untuk kembali ke masing-masing kelompok. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang waktunya untuk perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan simpulan dari apa yang sudah didapatkan dalam lembar kerja itu. Sudah ditulis kan? Ya, sudah ditulis. Silahkan salah satu untuk menyampaikan, maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silahkan. Wah, keren sekali ya, dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan simpulan dari apa yang sudah ditemukan tadi tentang fenomena yang ada di lembar kerja dan juga kaitannya dengan konsep yang telah Ibu sampaikan. Bagus sekali, semuanya sudah benar dalam mencari informasinya. Luar biasa, anak-anak semangat banget hari ini untuk belajar tentang suhu, kalor, dan perpindahannya. Nah, Ibu ulas sedikit ya. Jadi 4 fenomena tadi, yang pertama itu kaitannya dengan suhu. Jadi suhu di lingkungan itu lebih rendah sehingga tubuh itu merasa kedinginan. Nah,
Masih berkaitan dengan yang pertama, fenomena yang kedua itu tentang kestabilan suhu tubuh. Jadi, karena suhu tubuh itu rendah, nah suhu tubuh itu tubuh kita itu ingin menyesuaikan dengan lingkungan agar suhunya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga ada mekanisme tubuh yang berusaha untuk tetap menjaga kestabilan suhu tubuh kita agar tidak kedinginan itu tadi. Nah, fenomena yang ketiga itu tentang pemuaian. Pemuaian. Kenapa sih kaca jendela pada siang hari itu dia tidak berbunyi ketika tertiup angin, tapi pada malam hari dia berbunyi? Karena suhu malam hari itu relatif lebih rendah daripada siang hari, sehingga kerangka jendela itu dia mengalami penyusutan, kacanya itu mengalami penyusutan, sehingga dia tidak terpasang kuat pada kerangka jendela, dan pada saat ketiup angin dia akan bergetar, jadi dia ada suaranya. Nah, tapi siang hari kacanya itu akan memuai sehingga dia terpasang kuat pada kerangka jendela dan tidak berbunyi ketika tertiup angin. Nah, fenomena yang keempat, seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, tentang kenapa es batu itu awalnya dia padat tapi lama-kelamaan dia di dalam air mengecil dan bahkan dia menghilang, seperti itu ya. Nah, itu terjadi karena adanya perpindahan kalor. Suhu di air yang di lingkungan es batu itu, es batunya itu lebih rendah suhunya, sehingga dia cenderung untuk menyerap kalor dari air yang suhunya lebih tinggi. Nah, pada titik tertentu es batu itu dia akan mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair atau namanya mencair, seperti itu. Anak-anak tadi sudah benar semua jawabannya dari masing-masing kelompok, dari 5 kelompok semua sudah benar, sudah luar biasa. Nah, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Kita akan belajar lagi masih tentang suhu dan juga kalor. Kita akan belajar bagaimana menggunakan termometer, seperti itu. Jadi semangat belajar, tetap belajar ya di rumah, dibaca-baca bukunya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga hari ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Untuk itu kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.